Oke, halo teman-teman semua. Sesuai janjiku pada hari ini, kita akan sama-sama membahas tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, ini bisa dilihat ya dari buku panduan sistematika proposal skripsi yang udah pernah aku pub juga di grup. Nah, sebelumnya juga aku minta maaf karena menjelaskannya seperti ini karena keterbatasan media juga yang saya punya. Oke, jadi lanjut aja ya. Kita fokus ke bab 2, tinjauan pustaka dari segi kuantitatif. Nah, di bab 2 ini ada apa aja sih? Nah, ada banyak. Ada kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka itu isinya ada apa aja sih? Ada definisi, dimensi atau aspek, atau komponen, atau bisa juga unsur. Nah, yang ketiga, dan seterusnya yang isinya mendukung atau digunakan dalam pembahasan. Nah, kalau di sini aku sarankan kalian cari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, dukungan penelitian sebelumnya. Sebenarnya ini tuh kemarin Pak Roni nggak menyinggung tentang ini ya. Mungkin karena bentuknya terlalu rumit dan pengennya kita yang simpel-simpel aja. Tapi aku jelasin sedikit di dukungan penelitian sebelumnya ini itu berhubungan dengan jurnal yang kalian pakai. Yang pernah aku suruh kalian harus cari jurnal yang menghubungkan X1 dan Y, X2 dan Y. Nah, itu sebenarnya fungsinya di situ. Oke, karena kita nggak ngebahas ini, atau mungkin nanti ada info tambahan, misalnya kita bakal pakai subbab ini, nanti kita akan bahas lagi. Nah, kemudian ada kerangka berpikir dan hipotesis, dan yang terakhir orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Nah, mungkin ini nggak dulu ya, cuman sampai hipotesis aja. Oke, di sini kita pindah. Oke, di sini saya punya contoh dari kakak tingkat kita di psikologi tentang judul skripsinya yang membahas kepuasan perkawinan sebagai X1, kemudian work-life balance sebagai variabel X2, dan subjective well-being sebagai Y-nya. Nah, di sini ada tentang bab 2, landasan teori. Nah, sesuai sama bab yang aku pernah kirim itu, A. Kajian pustaka. Nah, 1. Langsung definisi. Nah, sebelum aku ngejelasin lanjut tentang isi dari skripsi kakak tingkat kita, aku mau kasih tahu juga nih, apa-apa aja sih yang biasanya ada di kajian pustaka. Oke, kalian bisa dengerin aja karena ini nggak ada di layar ponsel kalian. Aku akan bacain, jadi tolong disimak baik-baik ya. Nah, di sini kajian pustaka. Biasanya isi dalam kajian pustaka itu terdiri dari definisi variabel, oke, bisa dipahami ya. Kemudian ada dimensi. Nah, dimensi itu bisa diganti dengan aspek, prinsip-prinsip, dan lain sebagainya, seperti komponen, unsur, dan lain sebagainya ya. Nah, yang mempengaruhi atau hal-hal lain yang relevan dengan variabel penelitian kita. Nah, kemudian referensi yang digunakan dalam kajian pustaka ini harus berasal dari jurnal dan buku. Tidak diperkenankan mengambil referensi dari blog, ya, Blogspot, Wikipedia, dan artikel-artikel legit lainnya itu tidak diperkenankan gitu ya. Misalnya Halodoc itu nggak diperkenankan karena itu masuk di bab 1 latar belakang. Apalagi kalau kalian pakai skripsi ditaruh di bab 2 ini, lebih baik dihindari gitu ya. Tesis juga tidak diperkenankan. Nah, referensi yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Merupakan sumber acuan primer atau sumber aslinya. Jadi ya itu tadi, balik lagi, kalau dipakai di skripsi itu kan bukan sumber primer lagi ya. Nah, kemudian merupakan sumber kajian yang mempunyai tingkat relevansi dan validitas yang tinggi. Berarti artinya itu udah terpercaya ya. Tokohnya yang dipakai juga nggak sembarangan gitu. Nah, terus kemudian merupakan sumber acuan yang mutakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, biasanya sih kemarin aku dengar kalian itu diminta 5 tahun terakhir malah ya.
Tapi kalau masih di buku panduan ini diminta untuk 10 tahun terakhir minimal gitu. Kalau udah lebih dari 10 tahun terakhir bisa jadi nggak bisa kepake gitu loh. Dimensinya, teorinya itu nggak bisa kepake. 10 tahun terakhir dari 2021 ini berapa? Ayo. Nah, begitu ya. Oke, lanjut ke layar handphone kalian. Nah, di sini ada bab 2, kajian pustaka. Nah, di sini ada definisi kepuasan perkawinan. Itu adalah variabel X1 yang dipakai oleh peneliti. Berarti dimulai dari variabel X1 dulu ya. Nah, di sini itu kan ada berbagai tokoh nih. Ada menurut Fowler dan Olson. Jangan lupa citasinya ya. Nih, kalau penulisan citasi di depan kayak gitu. Kemudian ada menurut Cinder, citasinya juga jangan lupa. Kemudian ada menurut Stone, citasinya juga jangan lupa. Oke, kayak gitu ya. Nah, karena Paroni kemarin itu mintanya yang simple aja, jadi mungkin minimal teori yang kalian cari itu berasal dari 3 tokoh yang berbeda. Cukup 3 aja. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Nah, cara menyusunnya gimana, Kak? Cara menyusunnya itu seperti yang pernah dijelaskan Kak Nurin. Kalau misalnya tokoh Fowler nih misalnya dan Olson, dia menjelaskan ini ya sampai sini. Nah, itu kalian olah lagi pakai bahasa kalian tapi tanpa mengurangi makna aslinya. Paham ya? Kayak misalnya menurut Fowler dan Olson adalahnya itu kalian ganti jadi merupakan, kayak gitu contohnya. Nah, terus next. Oke. Di sini setelah kita udah fokus dengan definisi, kita langsung fokus sama yang namanya aspek. Nih ya. Tuh. Aspek-aspek dari kepuasan perkawinan. Bisa juga dimensi, ya sesuaiin sama kalian dapatnya apa. Kalau misalnya emang di situ disebutinnya aspek, ya tulis aspek-aspek yang mempengaruhi variabel X1, oke? Variabel X1 dulu ya. Nah, kemudian di sini kalian jangan lupa lagi tulis embel-embel berdasarkan aspek yang dikemukakan Olson dan Fowler. Oke. Berarti ketahuan ya, si peneliti di sini itu pakai teori dari Fowler dan Olson yang ini. Ya, ketahuan. Nah, yang dipakai itu aspek-aspeknya cuma dari satu tokoh pilihan kalian yang menurut kalian itu konkret, terpercaya, sangat mudah dapat dimengerti gitu. Pilih satu aja, beda ya sama kajian pustaka kan tadi 3 ya teorinya dari tokoh yang berbeda. Nah, ini kalau bisa satu aja gitu. Jangan lupa pakai citasi juga. Tuh. Ya kan? Aspek-aspek kepuasan perkawinan terdiri dari ada komunikasi, ada aktivitas waktu luang, ada orientasi agama dan seterusnya. Tapi yang perlu diperhatikan lagi, kalian sebutkan secara lengkap, jangan cuma komunikasi lanjut aktivitas waktu luang, nggak gitu ya. Tapi jangan dilupain nih pengertian ini. Oke? Nah, gitu sama kayak kalau misalnya kalian bikin panduan wawancara seperti itu kan, diminta juga untuk menjelaskan lebih runtut. Nah, banyak nih ya aspek-aspeknya sampai J. Oke, nih kita udah selesai bahas aspek. Nah, yang ketiga baru ada apa? Faktor-faktor. Tuh, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, di sini Oke, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan, Nah, di kepuasan perkawinan ini diambil dari mana? Sebenarnya tokohnya bebas aja sih. Coba dilihat ya, di sini ada Papalia dan Oz dan Feldman tahun segini ada faktor-faktor ini. Gitu. Itu nggak harus sama dengan tokoh yang menjelaskan teori dan dimensi.
karena faktor-faktor ini cuma sebagai penunjang aja kalau sebenarnya variabel ini tuh bagus loh, variabel ini kuat loh karena ada faktor-faktornya gitu. Seperti itu ya. Terus dijelaskan lagi nih, faktor-faktor dari kepuasan perkawinan tuh ada A, komunikasi. Nah, apa tuh pengertiannya? Terus ada usia saat menikah, apa tuh pengertiannya? Gitu ya, dan seterusnya. Itu untuk faktor-faktor. Nah, kemudian di sini lanjut ke definisi work-life balance. Maksudnya adalah variabel X2 yang digunakan si peneliti di sini gitu ya. Nah, di sini peneliti pakai bahasa pakai bahasa dia sendiri gitu loh untuk merangkai kata-katanya gitu. Menurut Parkes dan Langford tahun 2008, work-life balance adalah titik. Terus nanti di tengah-tengah, hal itu dikarenakan work-life balance menjadi topik utama dalam bekerja. Nah, itu sesuaikan lagi dengan bahasa kalian boleh, tapi jangan banyak-banyak. Hanya untuk menyambungkan antar kalimat gitu ya. Jadi bukan opini kalian, bukan, tapi hanya kalimat penghubung antara misalnya apa yang kalian bahas dari si siapa tuh Parkes dan Langford. Nah, kalian juga pengen mempertegas lagi gitu. Kalian membutuhkan kalimat penghubung kan. Nah, nih kalimat penghubungnya tuh sebelum menuju ke sini gitu. Kalian butuh kalimat penghubung kan. Nah, jadi ini deh, kalian gunain sedikit kalimat penghubung yang sebenarnya gak ada arti opini sama sekali gitu loh, karena di bab 2 ini sensitif ya, harus benar-benar dari kajian pustaka gitu. Nah, sama yang tadi aku bilang, untuk definisi pakainya 3 tokoh ya. 3 tokoh. Kalau di skripsi itu biasanya ya 3-5 sih, relatifnya 5 gitu. Tapi kalau kalian mungkin 3 aja dulu. Kalau emang ada yang kesulitan nemuin, nanti chat pribadi lagi ke aku, oke? Nah, terus biasa nih di sini si peneliti nemunya aspek-aspek. Jadi ya berarti kita pakainya aspek-aspek gitu. Nah, sama kayak tadi ya. Untuk menurut Fisher tahun segini apa aja gitu, jangan lupa dijelasin gitu ya. Sama sih, sama kayak tadi konsepnya. Terus abis aspek-aspek dia nemuin faktor-faktor yang mempengaruhi WLB gitu. Terus nih ada 2 faktor nih tuh, tapi ada subbabnya lagi ya, jelasin aja sesuai dengan apa yang kalian temuin gitu. Tapi jangan di-cut-cut gitu ya pengertiannya, jadi nggak mengurangi makna sama sekali gitu. Boleh kalian pakai yang mirip-mirip juga boleh, tapi ya ada kata yang harus diganti sinonimnya apa kayak gitu. Boleh kalau kebanyakan ngambil ini misalnya ada 5 besar, kayak gini bahasanya boleh, tapi nanti diganti misalnya ini diganti apa gitu kata-katanya, jadi nggak terlalu rancu gitu loh kalau kita cari lagi, kita cek lagi di jurnal aslinya gitu. Jadi kalian mengurangi plagiarisme juga gitu. Oke? Lanjut. Oke, ini masih yang tadi ya. Terus definisi variabel Y sama kayak tadi, ini banyak banget. Nah, stop di sini. Kalian nemuin nggak ada kata-kata yang menarik di sini? Oke, ini kutipan melalui bahasa Inggris ya. Nah, kalau misalnya kalian nemuin teori dari jurnal internasional misalnya, gak apa-apa, gak usah kalian terjemahkan dulu, langsung aja kalau emang jurnal internasionalnya itu berlisensi ya, seperti include exclude yang kita pelajari di review literatur. Nah, kalian boleh copy paste ini dengan catatan seperti ini. Kalian copy paste semua dengan huruf miring, kemudian jangan lupa ditambahin ini
pernyataan di atas menjelaskan bahwa jangan lupa dimaknain lagi pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau kalian nemu jurnal pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya itu intermezzo aja sih. Kemudian ada aspek-aspek ya sama kayak tadi yang udah dibahas. Terus ada faktor-faktor juga. Udah deh. Nah, sampai ke dukungan penelitian terdahulu karena kita mau nge-skip ini. Jadi ya udah, nggak usah dibahas dulu. Tapi kalau kalian mau baca, ya bolehlah di skip-skip ya. Maksudnya di pause kalian sendiri kayak gitu. Nah, oke, nyampe deh di kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu apa sih, Kak? Oke, sebelum kalian fokus ke layar handphone kalian pasang kuping kalian baik-baik ya. Nah, jadi kerangka berpikir. Bagian ini berisi alur pemikiran penelitian. Dinamikanya gimana sih gitu. Terkait dengan variabel-variabel penelitian yang kalian temukan. Nah, berdasarkan kajian pustaka yang telah ditulis sebelumnya. Yang tadi tuh, yang di atas-atas, definisi sebagainya. Nah, itu. Nah, tar dulu nih, baru sampai sini. Dengan kata lain, kerangka berpikir menjelaskan keterikatan hubungan antar variabel-variabel yang mungkin aja ada kaitannya gitu loh dengan faktor-faktor lain ya kan. Makanya tadi aku minta kalian buat cari faktor-faktor gitu. Bisa jadi nanti berpengaruh loh gitu. Kemudian kerangka berpikir dipaparkan secara ringkas, jelas, dan dilengkapi dengan gambar yang mendeskripsikan alur pemikiran tersebut gitu. Nah, gambarnya itu kayak gimana, Kak? Ya, gambarnya itu gampang aja sih, nanti kalian buat kotak-kotak. Udah pernah diajarin juga kok sama Pak Roni. Ini sekilas intermezzo aja buat kalian. Nah, terus penulis dapat memberikan keterangan makna dari simbol-simbol. Misalnya ada garis lurus, garis putus-putus, ada bulat, ada kotak, ada panah, kayak gitu. Itu pakai simbol-simbol biasanya kalau di kerangka berpikir ini yang digunakan dalam peta kerangka berpikir gitu. Garis putus-putus menunjukkan faktor-faktor lain yang berperan namun tidak diteliti. Oke, contohnya kayak gini. Ya, misalnya nih, kalian meneliti kualitas kehidupan kerja, kebosanan kerja sebagai X2, dan Y-nya keterikatan karyawan. Nah, ini bulatan putus-putus. Bisa jadi garis putus-putus juga yang kalian pakai gitu. Nah, di sini harus ada keterangannya juga nih. Keterangan variabel yang diteliti itu tanda panah nggak putus-putus. Nah, tanda panah putus-putusnya itu variabel lain yang tidak diteliti. Nanti aku minta kalian juga buat kayak gini peta konsepnya. Nah, oke. Kalau di sini contohnya itu pakai 3 variabel yang sebenarnya simpel. Jadi akar masalahnya itu di si peneliti ini menemukan kualitas kehidupan kerja. Nah, terus kira-kira ada dorongan dari kebosanan kerja yang bisa aja menyebabkan keterikatan karyawan. Nah, bulat-bulat ini nih yang nggak diteliti, sebenarnya itu kalau kita teliti bisa aja gitu. Dia bisa aja berpengaruh. Ini variabel lain yang berpengaruh ke keterikatan karyawan. Misal, kualitas kehidupan kerja nih. Kalian jadiin X1. Tapi sebenarnya kalian bisa aja ganti pakai budaya organisasi sehingga X1 ini dan ini tuh diganti dengan ini. Bisa aja gitu. Ini juga bisa aja diganti dengan iklim organisasi. Kayak gitu dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, kita balik lagi ke contoh yang di sini. Loh, kok contoh yang di sini kerangka berpikirnya nggak ada peta konsepnya ya, Kak? Nah, itu dia. Kalian sebelum bikin peta konsep, bikin dulu paragraf yang menceritakan alur pemikiran kalian, sehingga gimana sih kalian kok bisa sih dapat
variabel itu gitu loh. Nah, kalau di sini ya pakai basa-basi dulu. Zaman sekarang banyak sekali pasangan suami istri yang memilih untuk sama-sama bekerja. Nah, itu kan jadi hubungannya sama si kepuasan perkawinan ya. Nah, hal tersebut berdampak positif bagi terus akhirnya dia menemukan ini kepuasan perkawinan dari kata-kata ini pendahuluannya. Berangkat dari mana sih dia itu dapat tertarik sama variabel kepuasan perkawinan? Nah, sebenarnya dapat dari ini, ada fenomena ini gitu, diselipin aja. Beda tapi ya sama bab 1. Kalau ini tuh kayak alur pemikiran kalian gitu, bukan fenomena, tapi di pikiran kalian, sehingga kalian itu tertarik sama si yang namanya variabel X1 ini gitu. Sampai situ bisa dipahami ya. Kemudian ya seperti biasa ini kita pakai kata hubung lagi, bisa kalian baca di mana sih letak nyambungnya gitu ya. Gitu. Nanti lama-lama kalian bakalan nemu ke ini deh variabel Y kalian gitu. Jangan lupa ya, habis X1, X2, habis itu Y. Selalu kayak gitu konsepnya. Ya, selalu kayak gitu. Terus baru dijelasin ya tentang peta konsepnya. Begitu. Nah, gimana nih cara bacanya Kak kalau buat contoh yang ada di layar HP ini gitu. Ya, cara bacanya gampang. Coba jadi lihat tanda panahnya. Di situ ada subjective well-being di tengah-tengah ya, paling tengah-tengah. Terus tanda panah ke bawah ini ya, karena tanda panahnya kan gak putus-putus nih, berarti ini X1, ini X2 tuh ya kan, hubungannya udah kelihatan kan gitu. Nah, terus ini ada garis putus-putus lainnya. Sebenarnya variabel-variabel ini bisa banget mempengaruhi si variabel Y-nya. Aduh, gimana? Nih, bisa banget mempengaruhi ini gitu loh. Tapi kita nggak neliti itu. Kita cuman fokus sama si ini, kepuasan perkawinan dan work-life balance gitu. Terus ini apa Kak? Ini kan gak putus-putus. Oh, itu mah kreativitas penulis aja. Dia ngerjain si subjektivitas well-being itu di mana tempatnya ini? Di pabrik kecap gitu. Begitu ya, udah dapat dimengerti ya. Nah, sebenarnya kalau untuk ini nih, itu nggak penting-penting banget sih. Karena cuman ibaratnya cuman nulis ulang lagi aja sih aspek-aspek gitu. Yang penting tuh ini variabel-variabel, kalian berangkatnya dari mana gitu. Bisa ada apa aja sih yang mempengaruhi si ini subjective well-being. Terus Kak, bisa gak sih kalau misalnya kita nemuin variabel kepuasan perkawinan, tapi variabel kepuasan perkawinan ini didukung oleh misalnya variabel apa ya kepuasan perkawinan, kesiapan menikah gitu misalnya kesiapan menikah. Bisa, kalau emang kalian kepikiran itu, nanti dibuat lagi aja tabelnya kayak ini, garis putus-putus, ada kepuasan menikah gitu, ntar panahin ke sini kayak gitu. Semoga dia mengerti ya, coret-coretan banget nih saya jadinya. Begitu. Jadi alur gimana kalian dapetin variabel-variabel itu. Kalau ternyata kalian di tengah jalan nemuin variabel lain, masukin di sini gitu. Faktor-faktor lain masukin di sini. Tapi harus diingat, faktor-faktor lain itu bisa nggak sih dijadiin variabel yang berdiri sendiri gitu. Kayak misalnya nih, faktor budaya gitu. Budaya itu ada nggak sih pengertiannya? Tokoh siapa sih yang ngebahas tentang teori budaya gitu? Kalau misalnya ada, berarti dia itu variabel, faktor yang bisa dijadikan variabel gitu. Semoga dipahami ya. Oke, bismillah. Nah, lanjut kita ke hipotesis. Hipotesis itu
Nah, aku jelasin di sini. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan atau permasalahan yang kalian ajukan di penelitian ini gitu. Nah, jadi misal nih, kalian itu pernah nemuin kan, oh ternyata ada hubungan positif nih antara ini dan ini, berdampak ini gitu. Itu didapatnya dari mana, Kak? Itu didapatnya bisa aja dari jurnal-jurnal sebelumnya yang pernah meneliti, atau bisa aja dari pemikiran-pemikiran kalian nih, bisa aja menimbulkan kemungkinan hubungan seperti itu. Gitu ya. Terus hipotesis dirumuskan berdasarkan hasil analisis dari kajian teoritis dan dari temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan. Hipotesis biasanya dirumuskan dalam bentuk hipotesis nihil atau H0 ya, dan hipotesis alternatif atau H4. Oke, fokus di layar handphone kalian. Nah, nggak langsung kalian tulis langsung H0, H1, titik 2, nggak langsung kayak gitu. Tetap kalian harus pakai kata-kata pembuka lah ya ibaratnya. Nah, kayak gini, berdasarkan landasan teori terkait pengaruh ini dan ini terhadap ini diperoleh diperoleh hipotesis sebagai berikut. Nah, terdapat pengaruh antara kepuasan perkawinan dan work-life balance terhadap subjective well-being. Nah, diperhatikan lagi. Kalau judul kalian itu pakainya pengaruh, ya. Pengaruh itu pasangannya apa sih? Pengaruh titik-titik dan titik-titik terhadap titik-titik. Kalau kalian pakainya hubungan, berarti hubungan antara titik-titik dan titik-titik dengan titik-titik. Dipahami ya? Kalau perlu dicatat. Oke. Nah, masuk ke pembahasan di sini, HA-nya ada hubungan. Oh, berarti HA itu bisa aja terjadi hubungan ya. Ada hubungan antara kepuasan perkawinan X1 dengan subjective well-being dengan Y pada karyawan PT ini gitu misalnya. Nah, tapi ada baiknya di sini kalian jangan nulis cuman ada hubungan antara. No. Aku saranin hubungannya harus ditulis. Hubungannya negatif atau positif gitu. Gitu ya. Misalnya nih, positif dulu ditulis di A ini nih, di sub A. Ada hubungan positif antara kepuasan perkawinan dengan subjective well-being. Nah, kemudian H0-nya kan nggak ada hubungan ya setiap H0. Nah, berarti ditulis tidak ada hubungan positif antara X1 dan Y. Nah, gitu juga dengan yang B nih. Ada hubungan positif atau negatif antara work-life balance itu X2-nya ya, dan subjective well-being itu Y-nya. Oke, jangan lupa embel-embelnya kalian neliti di mana. Kemudian H02 tidak ada hubungan titik-titik gitu ya. Gitu, pokoknya alurnya X1 dulu ke Y, X2 dulu ke Y gitu. Kemudian yang C, adanya pengaruh antar kepuasan perkawinan dan titik-titik. Oh, oke. Di sini pakainya 3 variabelnya. Jadi ada kepuasan perkawinan kan X1, work life balance X2-nya terhadap subjective well-being-nya. Oke, itu 3 variabelnya ya. Nah, baru deh yang terakhir, tidak ada hubungan antara ketiga variabel tersebut. Nah, kalau kalian lihat dengan jeli lagi, ini kan pakainya hubungan ya. Hubungan. Nah, yang pas ke C itu malah pengaruh. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau kayak gini. Biasanya kalau anak-anak yang ngambil judul pengaruh tuh biasanya nanti di hipotesisnya nyangkut pautinnya ke hubungan gitu. Tapi saranku kalau bisa ya sebenarnya kalau kalian judulnya pengaruh ya sejalan pengaruh. Kalau kalian judulnya hubungan ya sejalan gitu. Hipotesisnya juga hubungan gitu. Semoga dimengerti ya. Ini udah selesai kita bahasnya sampai hipotesis.
Makasih waktunya untuk kalian luangkan ngedengerin celotehan aku. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja di personal chat. Kita nggak ngebahas originalitas penelitian dulu karena kemarin bapak minta cuman sampai hipotesis. Oke, udah dijelasin, semoga dapat dipahami. Oke, sekian dari aku, terima kasih semuanya.